Pernahkah kamu mendengar nama Alas Purwo? Hutan yang terletak di ujung timur Pulau Jawa ini bukan sekadar cagar alam biasa. Bagi banyak orang, Alas Purwo adalah gerbang menuju dunia lain. Sebuah tempat yang diselimuti misteri dan legenda yang membuat bulu kuduk merinding. Konon, inilah hutan tertua di tanah Jawa. Saksi bisu berbagai peristiwa sejak zaman dahulu kala. Selamat datang di channel kami, di mana hari ini kita akan menelusuri lorong-lorong gelap Alas Purwo, menguak cerita-cerita horor dan mitos yang melegenda di hutan paling angker di Jawa Timur. Siapkan diri kalian, karena perjalanan ini mungkin akan sedikit berbeda dari wisata alam yang biasa kalian bayangkan. Banyak yang percaya bahwa nama Purwo sendiri berarti permulaan atau awal mula. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Alas Purwo adalah tempat pertama kali daratan diciptakan di Pulau Jawa. Karena usianya yang sangat tua, hutan ini diyakini memiliki energi gaib yang luar biasa kuat. Tak heran jika Alas Purwo sering disebut sebagai kerajaan atau istana bagi para jin dan makhluk tak kasat mata. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang keraton gaib Alas Purwo. Konon, di tengah lebatnya hutan, berdiri sebuah istana megah yang menjadi pusat pemerintahan bangsa jin setanah Jawa. Istana ini tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, hanya orang-orang dengan kemampuan spiritual tertentu atau mereka yang tersesat secara tak sengaja yang bisa menyaksikannya. Banyak pendaki atau pengunjung yang melaporkan pengalaman aneh saat berada di dalam hutan. Mereka mendengar suara gamelan di tengah malam, melihat penampakan pasar ramai yang tiba-tiba lenyap, atau bahkan merasa diikuti oleh sosok-sosok tak terlihat. Cerita tentang orang hilang di Alas Purwo juga bukan hal baru. Beberapa orang yang hilang ditemukan kembali dalam keadaan linglung, tanpa ingatan jelas tentang apa yang terjadi. Namun, tidak sedikit pula yang lenyap selamanya. Seolah ditelan oleh lebatnya hutan, masyarakat setempat punya keyakinan kuat, siapapun yang masuk ke Alas Purwo dengan niat buruk, hati yang kotor, atau sikap sombong, akan menerima ganjarannya. Mereka bisa dibuat tersesat berhari-hari, diganggu oleh penampakan mengerikan, atau bahkan tidak bisa menemukan jalan pulang. Itulah mengapa, sebelum memasuki area hutan, para pengunjung selalu diwanti-wanti untuk menjaga sikap, perkataan, dan pikiran. Jangan pernah mengambil apapun dari hutan ini, kecuali foto. Dan jangan meninggalkan apapun, kecuali jejak kaki. Selain sebagai kerajaan jin, Alas Purwo juga dikenal sebagai tempat pertapaan. Pada malam-malam tertentu, terutama malam Satu Suro, banyak orang dari berbagai penjuru Nusantara datang ke sini untuk melakukan ritual, mencari pesugihan, atau menimba ilmu gaib. Mereka biasanya menuju ke gua-gua yang tersebar di dalam hutan, seperti Gua Istana Gua Miyangkoro, dan puluhan gua lainnya yang dianggap keramat. Dipercaya, gua-gua inilah yang menjadi gerbang utama menuju dimensi lain. Para pertapa ini seringkali melaporkan pertemuan dengan sosok-sosok gaib, mulai dari penunggu gua hingga figur-figur yang dipercaya sebagai leluhur atau danyang penjaga Alas Purwo. Tentu saja, tidak semua orang berhasil dalam pertapaannya. Ada yang pulang dengan tangan hampa, ada yang menjadi gila, dan ada pula yang konon menjadi abdi dari penguasa gaib hutan tersebut. Salah satu legenda yang tak kalah menyeramkan adalah tentang sosok misterius yang sering disebut sebagai Mbah. Sosok ini digambarkan berbeda-beda. Ada yang bilang ia berwujud kakek tua berjubah putih, ada pula yang melihatnya sebagai harimau putih besar. Mbah ini diyakini sebagai penjaga utama Alas Purwo yang akan menampakkan diri pada orang-orang tertentu, entah untuk memberi peringatan atau untuk menguji niat mereka. Ada sebuah kisah dari seorang pemuda yang nekat berkemah sendirian di Alas Purwo untuk menguji nyali. Tengah malam, ia didatangi oleh seorang kakek tua yang menanyakan tujuannya. Merasa sombong, si pemuda menjawab dengan angkuh. Seketika, kakek itu lenyap dan suasana menjadi sangat mencekam. Si pemuda mendengar suara auman harimau yang sangat dekat dan merasakan tendanya seperti diguncang-guncang. Ketakutan, ia lari tunggang langgang tanpa arah hingga akhirnya ditemukan oleh penjaga hutan keesokan paginya dalam kondisi syok berat. Kisah lain yang sering diceritakan adalah tentang larangan memasuki area tertentu di dalam hutan setelah maghrib. Salah satunya adalah area bernama Pancur. Konon, daerah ini
adalah tempat pemandian para bidadari dari kerajaan gaib. Siapapun yang nekat ke sana pada malam hari akan melihat penampakan-penampakan aneh atau bahkan dibawa ke alam mereka dan sulit untuk kembali. Tak hanya cerita horor, Alas Purwo juga menyimpan misteri sejarah. Di dalam hutan ini ditemukan situs kawitan, sebuah peninggalan purbakala yang diyakini berhubungan dengan kerajaan Majapahit. Legenda menyebutkan, saat Majapahit runtuh, banyak sisa-sisa laskar dan bangsawan yang melarikan diri dan bersembunyi di Alas Purwo. Mereka kemudian membangun komunitas baru dan hidup berdampingan dengan alam gaib di sana. Konon, keturunan mereka inilah yang menjadi cikal bakal masyarakat sekitar dan penjaga tradisi, serta kesakralan Alas Purwo hingga kini. Salah satu ritual yang masih terjaga adalah upacara Pagerwesi yang dilakukan oleh masyarakat Hindu di Pura Luhur Giri Salaka, sebuah pura yang terletak di dalam kawasan Alas Purwo. Upacara ini bertujuan untuk memagari diri dan alam semesta dari panggaru-panggaru negatif. Keberadaan pura di tengah hutan angker ini seolah menjadi penyeimbang, simbol harmoni antara dunia manusia dan dunia gaib. Meskipun diselimuti aura mistis yang kental, Alas Purwo tetaplah sebuah taman nasional yang kaya akan keanekaragaman hayati. Hutan ini menjadi rumah bagi banteng Jawa, rusa, ajak, merak hijau, dan berbagai jenis satwa langka lainnya. Keindahan pantainya, seperti Plengkung yang terkenal dengan ombak gelennya, juga menjadi daya tarik bagi para peselancar dunia. Jadi, bagaimana kita harus memandang Alas Purwo? Sebagai surga bagi para pecinta alam? Atau sebagai gerbang menuju neraka bagi mereka yang tidak beriman? Mungkin keduanya benar. Alas Purwo adalah cermin. Ia akan menunjukkan sisi indahnya bagi mereka yang datang dengan hati bersih dan niat baik untuk mengagumi ciptaan Tuhan. Namun, ia juga bisa menjadi labirin mengerikan bagi mereka yang datang dengan kesombongan dan niat jahat. Setiap suara ranting patah di malam hari, setiap bayangan yang melintas di sudut mata, setiap bisikan angin di antara pepohonan, semua seolah menyimpan cerita tersendiri. Di sini, batas antara yang nyata dan yang gaib terasa begitu tipis. Inilah Alas Purwo, hutan yang tak hanya menantang fisik, tapi juga mental dan spiritual kita. Berani mengunjunginya? Ingatlah selalu pesan para tetua Joga Sopan Santon, karena kamu tidak pernah tahu siapa atau apa yang sedang mengawasimu. Hutan ini adalah rumah mereka. Kita hanyalah tamu, dan sebagai tamu, sudah sepantasnya kita menghormati tuan rumah. Terlepas dari semua misteri dan cerita horornya, Alas Purwo mengajarkan kita satu hal penting. Ada kekuatan-kekuatan di alam ini yang jauh lebih besar dari kita, yang harus kita hormati dan jaga kelestariannya. Alam punya caranya sendiri untuk menjaga keseimbangan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pengalaman pribadi atau cerita lain tentang Alas Purwo? Tulis di kolom komentar ya. Kami sangat penasaran ingin mendengarnya. Terima kasih sudah menemani perjalanan virtual kami menyusuri misteri Alas Purwo. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video misteri kami selanjutnya.